Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Seperti biasa pada sore hari ini kami sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto. Teman-teman sahabat tani pencinta kurma, pada sore ini tadi kami telah melakukan pemberian kapur dolomit pada tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Farm dan Resto ini. Kenapa kami memberikan kapur dolomit ini pada tanaman kurma kami? Karena saat ini musim penghujan, dan setelah kami ukur barusan tadi pH tanahnya sekitar 5,5 ke atas seperti itu. Berarti tanahnya sangat asam sekali. Nah, sebagaimana kita ketahui, tanaman kurma kami ini ditanam di lahan gambut seperti ini, dan kita sendiri sudah tahu bahwa lahan gambut ini konon katanya miskin akan unsur hara apabila tidak ditangani dengan baik. Memang kami maklumi ya, untuk lahan gambut seperti ini tidak mudah melakukan penanganannya. Di samping kita memerlukan penanganan yang intensif ya, agar bisa memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kurma. Samping itu juga hama dan penyakitnya jauh lebih tinggi atau lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah lainnya yang membudidayakan tanaman kurma. Nah, hanya saja kami sangat menyenangi ya apabila melihat tanaman kurma ini bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, walaupun kita maklumi ya, untuk membuat tanaman itu menjadi baik pertumbuhannya, maka diperlukan beberapa upaya seperti itu. Nah, makanya kami banyak berkunjung ke tempat teman-teman yang ada menanam kurma, dan sering bertanya di sana bagaimana cara membudidaya tanaman kurma yang baik. Beberapa saran tentunya itu sangat bagus, antara lain bahwa tanaman kurma ini membutuhkan pH tanah yang basah, sedangkan di daerah kita ini tanahnya asam. Bila tanah asam, maka unsur hara yang ada di dalam tanah ini sangat kurang ya, padahal tanaman kurma membutuhkan asupan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Nah, bila kita berikan pupuk NPK seperti itu, maka pada lahan yang ditanami kurma ini juga tidak berfungsi ya, karena akar tanaman susah untuk menyerap unsur hara itu
karena unsur hara NPK ini terikat dengan unsur lainnya pada situasi dan kondisi lahan yang asam. Nah, begitu menurut informasi dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sahabat tani pencinta kurma, mungkin ada satu pengalaman yang pernah kita dengar ya, seperti contohnya di daerah Thailand sana ada dua ahli kurma ya yang terkenal, yaitu Mr. Heng dan Mr. Kolak. Kedua-duanya itu saat ini sudah menghasilkan varietas baru ya, ada KL1. Nah, mungkin itu diambilnya dari namanya Kolak One, dan ada Mr. Heng itu menghasilkan H1. Nah, teman-teman sekalian, di dalam satu kegiatan seminar ya, Mr. Kolak ada ditanya oleh peserta seminar, Mr. Kolak, kenapa Mr. menanam tanaman kurma di Thailand ya, pada kondisi tanah dan lahan yang dengan ketinggiannya jauh dari persyaratan penanaman kurma. Apa jawaban Mr. Kolak? Mr. Kolak mengatakan bahwa ya cuma inilah lahan yang saya miliki, sehingga pada lahan inilah yang saya tanam kurma. Nah, seandainya ada lahan yang lebih bagus, tentu saya akan menanam di lahan yang bagus. Nah, artinya apa di situ? Bahwa Mr. Kolak berusaha ya agar tanaman kurma ini bisa tumbuh ya pada daerah dengan persyaratan tumbuh kurma yang tidak ideal seperti yang ada di Jazirah Arab. Apa hasilnya? Setelah 10-15 tahun ya, Mr. Kolak menggeluti tanaman kurma ini, ternyata saat ini Thailand merupakan salah satu negara yang penghasil kurma terbesar. Nah, itu luar biasa menurut hemat saya. Artinya Mr. Kolak melakukan beberapa percobaan seperti itu agar tanaman kurma yang selama ini bisa tumbuh di daerah Jazirah Arab, tapi saat ini sudah adaptif dan bisa tumbuh di negara mereka seperti itu. Oleh sebab itu, teman-teman sahabat tani, mari kita semua ya, pencinta kurma yang hobi dengan kurma, jangan takut dengan kondisi lahan kita yang tidak sesuai dengan kondisi lahan penanaman kurma. Nah, walaupun kita tahu ya banyak resiko yang harus kita temui ya kalau lahannya tidak berkesesuaian dengan agroklimat yang dibutuhkan oleh tanaman kurma itu sendiri. Terus semangat teman-teman sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.